Oke, selamat malam guys. Apa kabar? Emek Bikin, ya kan? Jadi kita akan bahas saham-saham potensi cuan di minggu terakhir April, cuy. Ya, karena minggu besok, habis itu libur ya, banyak liburnya ya. Siap-siap sebelum Lebaran, naik Fed rate dan potensi dari regulasi CPO. Kenapa potensi dari regulasi CPO? Kita lihat seperti yang gue bilang, lihat kiri ya historikalnya. Nah guys, jadi sebelum kita mulai dengan bahasan JKSE, IHSG, sektoral dan yang lain-lain, monggo guys di scan yang ada di sini nih, ya yang ini ya guys ya, di scan yang ini, ya di scan yang ini nih, ya ke handphone kamu atau apa, ini akan ada link Telegram, ya di situ akan ada pertama kelas introduction gratis yang akan gue bikin setiap minggu. Lalu yang kedua adalah link untuk pendaftaran. Dan link pendaftaran ini adalah untuk kelas yang ada di sini guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutan, kelas sudah dibuka ya, yang ditunggu-tunggu, monggo. Mumpung limited seat banget gitu ya sebelum Lebaran gitu ya, dan mumpung kalau kalian dapat THR ya, mendingan dibuat nggak cuma ngasih angpau ya, tetapi juga diinvest supaya bisa kasih angpau. Kelasnya ini adalah kelas yang dimana kita akan belajar mengenai technical analysis price action, terus kita akan belajar mengenai psikologi market, bagaimana market dan apa baiknya kita membaca kondisi yang ada di market, baik dengan bandarmologi dan yang lain-lain. Lalu money managementnya, bagaimana kita melakukan swing, bagaimana kita melakukan fast trade, apa yang harus dilihat dan segala macam. Lalu ada momentum time management, tips entry dan exit dalam bertrading, ya, even malah berinvestasi, nanti gue kasih ya sebagai bonus. Lalu membuat stock pick ya, saham pilihan versi forum saham dengan metode price action dan tape reading. Basically apa yang gue buat di YouTube kalian akan bisa nanti ya, stock picknya kalian akan bisa. Lalu habis itu ada bonus trading journal online dan offline gitu ya, dan tips screening secara simple dan powerful tapi ya. Lalu peserta kelas akan masuk ke kelas alumni dan bimbingan lanjut, dan kalian akan mendapatkan outlook secara gratis ya guys ya, outlook secara gratis di bulanan ya. Jadi kalian akan dapat, dan bayarnya dari early bird ini kalian nggak ada lagi bayar bulanan, dan indikator akan gue kasih ya guys ya. Jadi bonus indikator, bonus macam-macam itu akan gue kasih gitu ya, dengan one time doang ya. Gue bukan premium cuy ya, yang minta bulanan no gitu ya. Yang ini adalah karena gue berharap bahwa kalian bisa mandiri, bisa cuan konsisten ya cuy ya. Nah jadi ntar ya, seperti itu. Gue insure dulu tadi soundnya udah oke. Sebentar ya, kadang-kadang suka turun sendiri soalnya guys ya. Oh enggak, udah oke ya. Nah jadi seperti itu guys. Nah kita balik ke sini ya. Jadi overall JKSE di mingguan ya, dia doji ya guys ya, tetapi kalau menurut gua minggu depan akan minggu take profit ya. Jadi kalian harus hati-hati ya. Kemungkinan besar ini sideways terus di area-area 7.200 7.100 ya. Kemungkinan besar mungkin akan ada take profit, mungkin bisa nyampe 7.100 atau 7.087 ya, mungkin ya. Kita lihat aja seperti apa minggu depan gitu ya. Tetapi overall kalau kita lihat ya dari ini ya, dari HQ-nya gitu ya, overall kalau menurut saya SC IHSG 2 ya, nanti kalian akan belajar juga nih cara-cara screeningnya pakai HQ juga kalian akan belajar. Nah jadi overall ya 2,18 ya di bulan April ini. Kalau besok turun ya mungkin 1, ya. Mei udah harus hati-hati ya, karena kemungkinan besar 0, ya paling ya, atau 1, palingnya paling tinggi ya 0, sih kalau menurut gua. Dan mudah-mudahan di Juni ya mungkin akan ada merah, Juli, Agustus, September, November sampai Desember mudah-mudahan naik terus didukung oleh komoditi ya guys ya. Nah kalau kalian lihat bahwa dari neonya juga kita lihat bahwa
ininya kayaknya lumayan gitu ya. Ya. Bentar ya. Ya kalau kita lihat ya guys ya, jadi di energi agak menurun, semuanya agak menurun di hari kemarin gitu ya. Tapi kalau menurut gua infra ya, health, trans ya masih bisa lancar. Ya, nah sekarang mungkin kita akan bahas mengenai saham-saham mingguannya ya guys ya. Sebelum itu kita bahas mengenai kondisi-kondisi yang ada di saat ini. Jadi yang pertama sebelum lebaran tentunya kalian harus bisa lihat saham-saham seperti saham-saham lebaran ya. MAPI, ACES ya, terus ERA ya, terus RALS gitu ya. Nah itu sesuatu yang mungkin boleh dilihat kalau dia masih uptrend. Yang kedua adalah menjelang Fed rate. Jadi seperti yang kalian tahu ya guys ya, ini adalah short interest rate March 2022 ya guys ya. Dan kalau kalian lihat gitu ya, ini data yang gue ambil dari Visual Capitalist ya. Dan kalau kalian lihat United States udah naik 0,5 dan kemungkinan dia akan naikin 0,5 lagi. Yang berarti dia akan United States akan mendapatkan interest rate mungkin 1% dan dia targetnya adalah 2% by end of the month dengan high inflation. Dengan adanya ketegangan di Eropa, kemungkinan itu sangat terjadi. Nah, impact-nya apa di dunia ya guys ya? Impact-nya apa di dunia ini? Maka tentunya impact-nya ada nih ya. Impact-nya adalah yang lain juga harus mengimbangi karena dunia masih mengacu kepada US dollar. Kalau dia naik di sini, negara ini adalah merupakan negara yang resikonya lebih kecil dibandingin kita-kita gitu ya, negara-negara berkembang lainnya. Mungkin G20 yang lain di Eropa mungkin lagi takut dengan Rusia gitu ya. Nah di sini mungkin resikonya lebih kecil gitu ya. Nah jadi mungkin dia akan naik ke sini gitu ya. Kedua, jadi duitnya mungkin bisa masuk ke sini. Nah untuk mengimbangi supaya interest rate-nya tidak dunia masuk ke sini, maka yang di sini biasanya akan naikin, terutama yang ada di Eropa ataupun di Indonesia, supaya nggak semuanya lari ke sana. At least adjusting portofolionya akan melihat bahwa di sini juga oke kok gitu ya. Jadi ada kemungkinan dia juga adjust mungkin 3,75 gitu ya guys ya. Kita lihat aja, dan itu udah terbukti ya, bank-bank kemarin sejak Mr. Powell ngomong gitu ya bahwa saya akan naikin 50 basis point, dia bilang gitu ya. Nah itu akan terjadi. Pengumuman ini akan terjadi di tanggal 8 Mei ya guys ya. Jadi setelah lebaran, dekat-dekat kita udah mau masuk lagi kalau yang pada kerja ataupun yang mulai buka usaha lagi gitu ya. Nah di sini bakalan seru gitu ya. Jadi akan ada kenaikan-kenaikan di bank-bank kicik kalau menurut gua, di bank-bank digital dan juga bank-bank big cap ya guys ya. Memang kayaknya ini udah mulai saat-saatnya. Nah, jadi teman-teman boleh lihat finance, lalu ada properti yang kalian boleh lihat, lalu juga mobil, ya boleh dilihat-lihat juga. Nah, apakah itu akan membuat menjadi lebih seru atau enggak, kita lihat. Nah, yang kedua adalah mengenai mengenai coal ya guys ya. Nah, kemarin kalau nggak salah Jokowi, Bapak Presiden Jokowi bilang bahwa dia stop ekspor minyak goreng dan bahan bakunya gitu ya. Dan banyak yang protes gitu ya. Tetapi kalau gua sih menurut saya nggak perlu panik gitu ya. Satu, demand dari nanti di outlook ya, di akhir outlook gua akan kasih tahu ya progresnya dari barang-barang ini gitu ya. Jadi kalian bisa terbuka mata ya. Kalau kalian mau ikutan, monggo gitu ya. Nanti mudah-mudahan sebelum lebaran gua akan bikin buat kalian semua. Nah, tentunya gratis ya buat alumni, tetapi sorry banget buat yang baru ya, mau nggak mau harus bayar. Bayar berapa sih? Ya cepet aja lah ya kan, buat uang jajan buat ngasih ampau. Nah, jadi kalau kalian lihat ya di sini petanya, sorry agak nggak jelas ya, gue screenshot. Jadi kalau kalian lihat pemegang CPO terbesar itu di Indonesia dan Malaysia ya, yang ada di sini ya guys ya. Nah kalau kalian lihat di situ ya, yang kedua adalah di negara Nigeria yang ada di sini. Yang lain so-so tapi nggak begitu banyak, dan memang kita ekspor terbesar. Nah kalau misalnya di stop, harga CPO-nya pasti akan naik ya, tapi mengacu kepada di bulan Februari, di mana
batu baranya juga di stop waktu itu ya, karena ada shortage listrik ya di PLN ya, di shortage batu bara di PLN. Lalu abis itu ada sesuatu yang di restructure gitu ya. Abis itu dia last cuman berapa lama? 20 hari, 2 minggu gitu ya. Setelah itu naik lancar jaya, naik semua. Nah, apakah itu yang akan terjadi? Let's wait and see. Dan kemungkinan kalau itu yang terjadi, besok di hari Senin, apabila CPO-nya masih turun dan nggak terlalu turun downtrend ya guys ya, kemungkinan bisa naik. Ya, kalau menurut gua sampai seminggu depan atau sampai di bulan Lebaran, minggu kedua Lebaran, habis itu mungkin di capcus ya, kita lihat aja gitu ya guys ya. Nah, dari sini di tanggal 9 Mei juga ya, di sini ya guys ya, ada pengumuman GDP Indonesia ya guys ya. Apakah dia akan melebihi dari 7%? Kita lihat aja. Kalau menurut saya impact dari CPO ini akan ngaruh nggak? Belum ya. Ini berarti 3 bulan kemarin, dan menurut gua 3 bulan kemarin impactnya sangat besar di bulan Maret ya. Jadi kalau misalnya kayak begitu, kemungkinan besar sih kalau menurut saya 5 lagi sih dapat ya. 5 lagi sih dapat kalau menurut saya ya, 5 lagi dapat, malah mungkin bisa di atas ya, 6-7%, karena impact Omicron ternyata not so good ya. Maksud gua nggak terlalu jelek-jelek banget gitu ya. Jadi sekarang mudah-mudahan nggak ada ledakan lagi, mudah-mudahan kita bisa jalan dan kembali ke sedia kala. Kita lihat di sekitar, orang-orang ngantor udah lebih banyak, orang-orang makan, ketemu, buka puasa bareng ya. Sekarang udah mulai banyak, telepon ke restoran mau bukber, udah penuh semua ternyata ya. Kalau mau pas siang tapi kan puasa ya guys. Jadi seperti itu guys ya. Jadi kalau menurut gua dari sektoralnya mungkin agak melemah di minggu ini gitu ya guys ya. Tapi kalau menurut gua di bulan Mei mungkin akan ada 2 minggu yang melemah, atau seminggu yang melemah ini mungkin akan ada perbaikan. Kita lihat aja ya, tetapi kita juga harus lihat apa perkembangan di Eropa dan juga perkembangan di Amerika gitu ya. Kalau di Eropa makin tajam ya, masih back and forth antara Rusia dengan Ukraina, kemungkinan besar we going to get gain ya, seperti yang saya bilang waktu itu. Nah, kita lihat aja apakah memang iya atau enggak. Oke guys, lanjut ya. Jadi kalau kalian lihat, kita di weekly kita akan ngomongin saham-sahamnya ya guys ya. Pertama gua akan masukin ke chart ya. Overall semuanya masih tinggi ya, harga komoditi dan yang lain-lain. Gua akan masukin di sini. Pertama kita bisa lihat kalau di weekly adalah Kino ya. Gua coba ambil yang belum terlalu tinggi ya buat kalian, supaya momentumnya kalian bisa dapat gitu ya. Pertama adalah Kino ya. Kalau menurut saya beli area 4.500, SL di bawah 38 ya. Kemungkinan besar dia masih bisa sampai ke area 6.000-an ya. Monggo dilihat-lihat guys, semoga bisa lancar. Bentuknya juga udah oke. Ini bakalan koreksi ya. Kalau habis breakout biasanya bakalan koreksi. Ini cup and handle-nya. Mudah-mudahan dari 2.000 4.000 ya, berarti nambah 2.000, mudah-mudahan sampai 6.000 ya kalau gue bilang. Gitu ya. Yang kedua adalah setelah itu ada TLKM ya. TLKM, kalau menurut gua guys, TLKM ya masih lancar jaya dan kemungkinan besar akan all time high, walaupun dia merah biru tapi overall naik ya guys ya. Dan ini kayaknya setelah breakout baru dia koreksi agak lamaan, habis itu naik lagi. Overall proyeksinya sampai 6.800, you can believe it or not gitu ya, tapi kita ikutin aja satu persatu ya guys ya. Itu TLKM. Lalu setelah itu ada Powon. Powon kalau menurut saya guys, Powon ya, ini masih lancar ya, masih lancar jaya. Bentar ya. Nah, Powon masih lancar jaya ya guys, mudah-mudahan lancar, dia baru mau jalan. Apabila dia naik lagi menuju 600 ya guys ya, 600 di sini, SL di bawah 530, beli di area 550. Ya, kalau dia tembus lagi bisa ke 715 ya, tapi hati-hati setelah dia breakout dari 650, mungkin dia tes support dulu ke 600, habis itu dia naik lagi. Ya, lalu setelah itu ada BBHI. BBHI kalau menurut saya ini potensi dia menuju area 8.000-nya lagi, dia baru breakout. Kalau dia nggak masuk lagi ke dalam ya, ke bawah 6.000-an
Ya, kemungkinan besar kalian bisa beli di 6325, SL di bawah 5975 menuju 8000. Nah, udah kayak begini gue harus mengingatkan ya. Ingat ya guys ya, yang gue analisa harus ada disclaimer-nya, karena kalian harus lihat lagi risk reward rasionya, capital management-nya. Kenapa harus dua itu kalian lihat? Supaya kalian acknowledge bahwa saham itu sangat volatile ya, dan bisa membuat kalian rugi. Kalau kalian ruginya tidak dibatasi, hati-hati ya, bisa jebol naik ke bawah-bawah terus. Jadi guys, please ya, saham ini sangat volatile, jadi tolong di-review resikonya dan please prepare ya, sama membuat persiapan. Lalu setelah itu ada BBNI guys. BBNI kalau menurut saya juga seru ya. Ini bakalan menuju 9850-nya. Beli di area 86, SL di bawah 80 ya. Mudah-mudahan dia all time high ya guys ya. Ya, all time high-nya bisa tembus ya. Ya, all time high-nya bisa tembus ya di 10.000. Kalau dia udah tembus 10.000 mungkin bisa ke 12.000 ya. Itu BBNI. Lalu yang ketiga adalah BMRI ya. BMRI kalau kalian lihat di weekly-nya dan di monthly-nya juga sama ya, kemungkinan besar akan all time high. Bentuknya juga udah lucu banget ya kalau menurut gua. Kalau dia di atas 85 bisa ke 11.000, dan kalau dilihat di weekly ya guys ya, di weekly-nya juga seru. SL di bawah 7.300, beli di area 8.000, mudah-mudahan nyampe 10.000-nya ya. Itu BMRI. Lalu setelah itu ada Akra. Ya, Akra kalau menurut saya juga bakalan seru ya guys ya, selama dia oilnya masih naik gitu ya. Targetnya 1120, belinya 960, SL 860 ya. Mudah-mudahan sampai menuju 1110. Setelah dia 110 ya guys ya, bentuknya juga lebih seru nih ya. Karena di sini ada dari 400, di sini 500, berarti dari 920 bisa ke 1600 ya. Daerah sini ya, tapi kita lihat aja. Ya, pertama targetnya 1115, kalau dia nggak turun dari 1120 mungkin bisa nyampe 1500 lagi ya. Lalu setelah itu ada WIM dan MPMX. WIM kalau menurut saya ini kita harus hati-hati ya, tunggu sampai setelah lebaran. Tapi kalau kalian mau ngikut ya, momentumnya masih ada menuju 595, beli di area 515, SL di bawah 475 ya. Lalu setelah itu ada MPMX. MPMX guys, MPMX ya. Ini juga sama ya guys ya, bentuknya udah seru, keluar dari area sideways-nya. SL kalian pasang di 1180, beli di area 1240, targetnya di 1400 dan di area 1800 ya. Jadi seperti itu. Nah, itu guys dari gua ya, dari weekly-nya. Habis ini kita akan bahas daily, tapi sebelumnya mungkin kita kasih lewat dulu dua ini ya. Monggo dua ini. Oke ya, jadi kita akan ambil ya dari sininya, lalu kita masuk ke daily ya. Dailynya juga udah gue siapin. Pertama adalah Temas ya guys ya. Gue ganti dulu Temas.
ya. Temas kalau menurut saya nih guys seru ya, beli di area 1945, SL 1800 menuju 2440 ya. Ini kayaknya udah mau breakout guys ya, menuju all time high lagi. Kalau menurut gue bisa nyampe 2800 or even sampai 3000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada PSSI dan SMDR. PSSI ya, ini juga seru. SL di bawah 505, beli di area 545 menuju 600 650 ya. SMDR ya. Nah, jadi shipping boleh dilihat-lihat ya guys ya. Shipping kalau menurut saya nih SMDR juga lagi mau mantul. SL di bawah 1730, beli di area 1840, mudah-mudahan nyampe 2200 ya. Lalu setelah itu ada INDR. Nah, sebelum kita ke INDR, gue mau mengingatkan bahwa kita kelas mau buka ya guys ya. Tadi udah gue bilang, price action dan tape reading 2.0 akan berlangsung di bulan Mei ya, setelah seminggu kalau nggak salah, setelah 2 minggu setelah Lebaran ya. 2 minggu setelah Lebaran, tanggal 20-an, kalau kalian mau ikutan monggo ya, karena di sini diajarin cuman sedikit ya guys ya. Jadi setahun paling cuman 2 kali atau 3 kali ya guys ya, karena waktunya nggak banyak, karena gue pengennya fokus ya di saat ngajar gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo ya, kelasnya cuman terbatas, tempat duduknya juga cuma terbatas, tapi kita coba gather sebanyak mungkin supaya kalian bisa mandiri ya, nggak menggantungkan pada premi-premi yang harus bayar bulanan, ataupun kalian bisa cuan konsisten, karena kadang-kadang bisik-bisik kayak begitu ya, kalian tanpa kalian ngecek ya, biasanya bisik-bisik nggak konsisten tuh, kadang bener kadang kagak ya. Oke guys, jadi kalau kalian mau ikutan monggo ya, lewat admin kelas atau nanti join linknya ada di bawah di description dari YouTube ini ya. Jadi seperti itu, tadi kita udah bahas sampai INDR ya. Saat ini kita masuk ke INDR. INDR kalau menurut gua guys ya, Indo Rama Sintetik ini juga seru ya. Ini kayak mau mantul ya guys ya, bentuk kobranya seperti ini, 1, 2, 3 gitu ya. Mudah-mudahan kalau jebol dari 6.200 ya, mudah-mudahan bisa nyampe ke 7.000, beli di area 5975 ya. Lalu setelah itu ada Bima dan SAMF. Bima kalau menurut saya ya, ini juga lumayan seru ya, udah breakout dari neckline, beli di area 264, target 306 332, SL di bawah 252 ya. Lalu setelah itu ada SAMF ya guys ya. Kalau menurut saya SAMF ya, Sarawati Anggra Marul ya, ini buat copetan aja, targetnya di area 1000 ya guys ya. Tapi kalau copetan ya paling nyampe sini aja ya, hati-hati ya, karena takutnya dia bolak-balik turun lagi ke bawah, mantul lagi, nyampenya 600 ya. Ini goreng-gorengan, tapi ya lumayan lah fundamentalnya, net income-nya revenue-nya naik ya. Nah setelah itu kita akan bahas mengenai MIFA dan Medco. MIFA ya, MIFA, Medco ya, Medco, Melia ya, Melia, MIFA sih, Melia ya. Melia kalau menurut saya masih jalan ya guys ya, masuk menuju 2610, beli di area 2320, SL di bawah 2250 ya. Lalu setelah itu Medco lagi lagi sideways ya guys ya, tapi kalau dia tembus 585 boleh diambil, SL di bawah 540, target 640 dan 685 ya. Lalu setelah itu ada MTEK kalau menurut saya nih bakalan seru ya guys ya. SL di bawah 2730, beli di area 2830 menuju 3100. Yang kedua adalah ada Ali ya guys ya. Nah, of all memang Ali mungkin boleh dilihat, tetapi hati-hati ya. Nah, besok kalau dia drop ya guys ya, kalau dia masih dropnya di daerah-daerah sini ya, gue kasih tahu ya, bentar.
Ya, kalau misalnya dropnya masih daerah sini ya guys ya, di kotak sini ya, masih oke nih ya. Kalau menurut gua masih membentuk higher high, higher low. Ya, nggak jebol ke sini. Kalau jebol ke sini mungkin jadinya sideways dalam ya. Tapi kalau misalnya di situ mungkin masih oke ya. Ya, tapi memang di sini udah kerasa ya guys ya. Ini udah sentuh resisten, dia coba tembus ya, mungkin it takes time di daerah-daerah sini ya. Jadi kalau menurut gua mudah-mudahan besok dropnya nggak nyampe 12 ribuan gitu ya, nggak di bawah 12 ribu. Selama masih di atas 12 ribu masih ada kemungkinan dia naik ke 14.450 ya. Jadi kalau di daily waspada aja, pasang SL ya, SL mungkin di bawah 11.6 dan 10.000 ya kalau kalian memang lagi investasi atau trading yang agak lamaan di situ. Lalu setelah itu kita ambil zone ya. Zone kalau menurut saya boleh dilihat-lihat ya guys ya. Ini buat copetan aja karena udah agak tinggi. Kalau kalian mau swing mendingan tunggu di area 835. Lalu setelah itu ada SMMT. Nah ini saham batu bara yang menurut gua masih lucu ya, kalau dia breakout dari 12.50 atau 13.05 bisa menuju ke 1.500, SL di bawah 1145. Lalu setelah itu ada AGI ya, Aneka Gas Industri. Ini juga seru ya guys ya, kalau dia tembus di atas 2330 boleh diambil, SL di bawah 2180, target 2500 atau 2700 ya. Lanjut setelah itu ada BC ya. BC internasional ya guys ya. Nah ini juga seru ya, kalau dia jebol naik ke atas 1450 mungkin bisa nyampe 1700, SL di bawah 1355. Lalu setelah itu ada film gitu ya, film MD Picture. SL di bawah 1120, beli di area 12.5 ya, mudah-mudahan nyampe 1400. Lalu setelah itu ada Friend kalau menurut saya ya guys ya, ini on the way up ya, apalagi kalau jebol dari 90 dan 95 nya, mudah-mudahan bisa nyampe 114 ya. Daerah-daerah sini ada resisten yang kuat ya, daerah-daerah sini. Sebentar ya, gue garisin supaya kita penanda ya. Nah gitu ya, ini garisnya mungkin harus kita ganti jadi blue gitu ya, blue gitu ya. Nah gitu ya, biar kelihatan. Oke, nyampe 105, mudah-mudahan kita lihat aja, mudah-mudahan ini nggak jebol masuk ke bawah ya. Itu Friend, seperti biasa di lebaran ya, yang kayak gini-gini nanti kan biasanya mohon maaf lahir batin, ke semua ya, pacar 1, pacar 2, pacar 3, bos 1, bos 2, bos 3 gitu ya. Terus siapa? Emak, ibu, nyokap ya, babe, nyak, encang, cing ya kan, banyak semua yang diselamatin lebaran. Jadi hampir semuanya menggunakan data. Jadi infrastruktur Telkom boleh tidak lihat. Oke guys, langsung setelah itu kita ke BSML ya. BSML kalau menurut saya juga seru ya, tapi buat dicopet aja. Kalau mau swing tunggu koreksinya lagi, sabar, tunggu di 1435, SL di bawah 1240, target mungkin bisa ke 1600, 1800 ya. Lanjut setelah itu kita masuk, setelah BSML ada BSSR dan INDS. BSSR kayak USSR, nah udah nggak ada ya, adanya Rusia sekarang ya, malah lebih agresif dari USSR gitu ya. SL di bawah 4090, beli di area 4400, mudah-mudahan bisa nyampe goceng ya guys ya. Kemarin ada ya, kalau kita lihat ya guys ya, ini secara weekly ya, tahun jeblok dulu ya, dia itu pernah kalau nggak salah bisa sampai 4.000 atau 5.000 nya. Nah, apakah ini akan terjadi? Kalau menurut gue sih pasti akan terjadi ya, apalagi harga coal masih di atas ya, malah di sekarang 340-an ya. Jadi kalau menurut saya ya goceng-goceng mah dapat aja ya, baik itu semuanya untuk yang ini dan yang lain. Kayak misalnya yang kayak gini-gini guys ya, ini juga sama ya,
menurut gua masih bisa naik, masih bisa all time high. Akan ada koreksi dikit ya, kalau dia masih di area-area 4360, kalau dia mantul lagi boleh diambil ya, dicicil. Mudah-mudahan habis itu bisa ngikutin trennya, tren naik ya tentunya. Lalu yang terakhir adalah INDF ya guys ya. INDF kalau menurut saya ya di daily boleh dilihat-lihat ya, targetnya di daerah sini dulu ya, 6.500. SL kalian pasang di bawah 6125, beli di area 6.300 ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya basic industry, nikel ya, inko ya, terus banking ya, terus batu bara itu masih bisa dilihat-lihat. Dan kalau kalian mau gitu ya, tentunya dicicil ya. Sama kayak batu bara, baik itu Adro, PTBA, Indi, terus ITMG gitu ya. Nah, selama dia masih uptrend ya, makanya kalian bisa nggak baca uptrendnya? Kalau nggak bisa, ya monggo ya ikutannya. Tapi selama dia uptrend dan mantul lagi naik ke atas, boleh kalian beli ya. So itu aja dari gua, semoga bisa membantu kalian ya buat di minggu terakhir April, siap-siap sebelum lebaran, sebelum naik Fed rate dan potensi dari regulasi CPO. Itu aja dari gua, see you, have a good day guys, have a good weekend, dan selamat berpuasa dan juga beribadah buat teman-teman yang beribadah di hari Minggu. Itu aja dari gua, see you, have a good day guys, bye.